Selamat malam. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus atas tayangan perdana renungan malam yang kami tayangkan di YouTube channel Yohanes 173 pada hari ini, Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025. Kami informasikan bahwa sekarang ini tersedia 2 renungan harian, yaitu renungan pagi dan renungan malam. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan iman dan memenuhi kebutuhan rohani kita sepanjang hari dan juga malam hari. Renungan malam diambil dari buku Ye Shall Receive Power, karya daripada Ellen G. White. Edisi terjemahannya adalah Kamu akan menerima kuasa. Kiranya renungan malam ini membawa kita makin dekat kepada Allah setiap malam harinya. Dan juga lengkap renungan pagi hari dan juga malam hari membawa kita lebih dekat kepada Allah Bapa sepanjang hari. Sebelum kita mendengar bacaan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab perlindungan dan belas kasihan Bapa yang kami terima sepanjang hari, sehingga kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami sehari-hari, baik di kantor, di ladang, dan di mana saja pun kami bekerja. Sehingga kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami hari ini dengan baik, aman, dan selamat. Sebelum kami beristirahat dalam tidur kami malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami agar dapat mengemban pekerjaan terbesar di bumi, yaitu mencari dan menyelamatkan orang berdosa yang terhilang. Hanya dengan kuasa yang Bapa karuniakan kepada kami, yaitu Roh Kudus yang adalah roh anak-Mu Yesus Kristus, yang kami terima dengan iman, menyanggupkan kami melaksanakan pekerjaan terbesar ini. Kepadamu kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini. Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Rumina Sinaga. Kepada Saudari Rumina, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan malam kita pada malam ini berjudul Pekerjaan Terbesar di Bumi. Ayat inti dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi terikat kepada Allah untuk menjadi murni dan kudus. Menjadi pekerja rohani, berusaha menyelamatkan yang terhilang, baik mereka yang besar maupun kecil, kaya maupun miskin, budak maupun merdeka. Pekerjaan terbesar di bumi adalah mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang, yang bagi mereka Kristus telah membayar harga yang tak terhingga dengan darahnya sendiri. Setiap orang harus melakukan pelayanan aktif, dan jika mereka yang telah diberkati dengan terang tidak menyebarkan terang kepada orang lain, mereka akan kehilangan kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada mereka, karena mereka mengabaikan tugas suci yang dengan jelas dinyatakan dalam firman Allah. Ketika terang orang yang tidak setia memudar, jiwanya sendiri akan berada dalam bahaya, dan mereka yang seharusnya menjadi terang yang bersinar baginya kehilangan pekerjaan yang Allah maksudkan agar mereka lakukan melalui sarana manusia. Dengan demikian, domba yang tidak dicari tidak akan dibawa kembali ke kandang. Allah bergantung padamu, agen manusia, untuk memenuhi tugasmu dengan kemampuan terbaikmu, dan Dia sendiri akan memberikan peningkatan. Jika agen manusia mau bekerja sama dengan kecerdasan ilahi, ribuan jiwa akan diselamatkan.
Roh Kudus akan memberikan pekerja yang berdedikasi memandang sepintas mengenai Yesus yang akan mempersiapkan mereka untuk setiap konflik, yang akan mengangkat dan menguatkan mereka dan membuat mereka lebih dari pemenang. Ketika 2 atau 3 orang bertemu bersama untuk menyatukan rencana mereka dan untuk menyampaikan doa mereka, janji itu adalah untuk mereka. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 13. Tuhan telah berjanji bahwa di mana 2 atau 3 orang bertemu bersama dalam namanya, di sanalah Dia akan berada di tengah-tengah. Mereka yang berkumpul bersama untuk berdoa akan menerima pengurapan dari Yang Maha Kudus. The Review and Herald 30 Juni 1896. Demikianlah renungan malam kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Rumina Sinaga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara dan saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Apakah pekerjaan terbesar kita di bumi? Dalam bacaan renungan malam dikatakan bahwa pekerjaan terbesar kita di bumi adalah mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Siapakah mereka yang terhilang? Ayat renungan malam ini dalam Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah anak manusia yang dimaksudkan dalam ayat ini? Yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Ayat ini diucapkan oleh Yesus ketika bertemu dengan Zakheus, seorang pemungut cukai, di mana orang ini sangat dibenci oleh orang Yahudi sebab bekerja untuk bangsa penjajah, yaitu bangsa Roma. Namun dia rindu untuk melihat Yesus. Dia tahu bahwa dia sudah jauh dari Allah Bapa dan rindu untuk kembali. Kita tahu ceritanya di dalam Lukas 19 ayat 1-10. Zakheus bertobat dan berjanji akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang diperasnya. Ada juga yang hilang, sebagaimana Yesus sampaikan di dalam Lukas 15 ayat 1-7, yaitu domba yang hilang. Domba ini telah tersesat dari kandang, di mana domba ini adalah domba yang paling tidak berdaya. Ia harus dicari oleh gembala karena ia sendiri tidak bisa menemukan jalan kembali. Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 139, paragraf ketiga. Demikianlah dengan jiwa yang telah mengembara jauh dari Allah, dia tidak berdaya sama seperti domba yang terhilang. Dan kecuali kasih ilahi datang untuk melepaskannya, dia tidak pernah bisa menemukan jalan kembali kepada Allah. Jadi, kita lihat di sini, orang yang terhilang seperti ini harus dicari dan dibawa kembali pulang ke kandangnya. Lalu, mengapa pekerjaan mencari dan menyelamatkan yang hilang menjadi pekerjaan kita terbesar di bumi? Karena dalam tulisan Roh Nubuat di dalam Review and Herald tanggal 30 Juni 1896, paragraf 8 berkata, pekerjaan terbesar di bumi adalah mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang, yang bagi mereka Kristus telah membayar harga yang tak terhingga dengan darahnya sendiri. Yesus Kristus telah mengambil posisi sebagai orang yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan dia telah meninggikan dunia, karena itu dia mati untuk menebusnya. Yesus telah memberikan hidupnya yang berharga untuk membawa kembali satu domba yang hilang ke dalam kawanan. Satu jiwa yang berdosa, yang terhilang, berharga di mata Yesus. Yesus berkata dalam Lukas 15 ayat 4,
Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Betapa berharganya satu jiwa yang sesat atau yang berdosa dan terhilang. Bila mana domba itu ditemukan, gembala tersebut bersuka cita dan memanggil sahabat-sahabatnya sebab dombanya yang hilang telah ditemukan. Hal ini menggambarkan sukacita di sorga karena satu orang yang bertobat. Lebih lanjut, dalam Lukas 15 ayat 7 berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Oleh sebab itu, sebagai pengikut Yesus yang menyatakan diri orang Kristen yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, menuntut kerjasama dalam mencari dan menyelamatkan orang berdosa yang terhilang. Namun, mengapa putra dan putri Allah begitu dingin hatinya, begitu acuh tak acuh terhadap jiwa-jiwa yang binasa di sekitar mereka? Roh Nubuat dalam Review and Herald tanggal 30 Juni 1896 paragraf 4 berkata, "Kepada setiap orang Kristus telah memberikan pekerjaannya, dan usaha pribadi harus dikerahkan untuk menyelamatkan yang binasa. Pekerja harus banyak berdoa secara rahasia, karena pekerjaan ini membutuhkan hikmat yang besar dalam ilmu menyelamatkan jiwa. Kristus berkata, 'Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup.' Ia juga berkata kepada murid-muridnya, 'Kamu adalah terang dunia.' Ia menjadikan gereja sebagai tempat penyimpanan kebenaran suci. Ia mewariskan kepada gerejanya suatu pengelolaan kebenaran suci, dan tugas gerejalah untuk meneruskan misinya menyelamatkan dunia. Ia adalah matahari kebenaran yang harus memberikan sinar terang kepada para pengikutnya, dan mereka pada gilirannya harus memancarkan terangnya kepada orang lain. Mereka harus menjadi wakil-wakilnya bagi dunia. Dengan percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, mereka melanjutkan pekerjaan yang telah Ia tinggalkan. Tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Kristus. Tetapi bersama Dia, kita dapat melakukan segala sesuatu. Ada banyak sekali domba yang tersesat dan hilang, yang telah binasa di padang gurun dosa yang liar. Hanya karena tidak ada seorang pun yang mengejar mereka, mencari mereka, dan membawa mereka kembali ke kandang. Hanya bersama Yesuslah pekerjaan menyelamatkan jiwa yang hilang dapat dilakukan. Pekerja harus banyak berdoa secara rahasia, karena pekerjaan ini membutuhkan hikmat yang besar dalam ilmu menyelamatkan jiwa. Apa itu berdoa secara rahasia? Roh Nubuat berkata dalam 2 Testimonis halaman 189 paragraf kedua, doa rahasia sangat penting. Dalam kesendirian, jiwa terbuka di hadapan mata Allah yang mengawasi, dan setiap motif diteliti dengan saksama. Doa rahasia, betapa berharganya jiwa yang berkomunikasi dengan Allah. Doa rahasia hanya boleh didengar oleh Allah yang mendengarkan doa. Tidak ada telinga yang ingin tahu yang akan menerima beban permohonan seperti itu. Dalam doa rahasia, jiwa bebas dari pengaruh di sekitarnya, bebas dari kehebohan. Dengan tenang namun sungguh-sungguh, jiwa akan menjangkau Allah. Marilah kita mohon kuasa dari
Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kita terima dengan iman, agar kita dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan yang terbesar yang diberikan kepada kita untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, akan lebih banyak jiwa yang dibawa pulang ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Oleh karena pada malam hari ini, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, untuk memampukan kami dapat melaksanakan tugas terbesar yang diembankan kepada kami untuk kami laksanakan. Karena ini adalah amanat dari Yesus Kristus bagi kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Yesus yang kami terima di dalam kehidupan kami sebagai juru selamat kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus, dan Pengantara kami. Amin.